Halo, selamat malam teman-teman Komsa dimanapun Anda berada. Apakah suara Mimin berhasil didengar dengan baik? Apakah suara Mimin berhasil diterima dengan baik? Shalom Min, shalom juga. John Giovanni. Giovanni itu selevel dengan Yohanes, selevel dengan Ian. Nah, itu tergantung bahasa negara yang bersangkutan masing-masing ya. Tapi itu dimaksudkan Yohanes. Terdengar dengan baik, puji Tuhan. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita bisa bincang-bincang sejenak. Oke. John Giovanni kalau tidak salah Mimin dari Sarawak. Benar? Ya Min, saya dikasih nama sama Romo Yohanes Giovanni. Jadinya ya Yohanes. Yes, that's right. Tepuk tangan untuk Giovanni. Bukan Min dari Banjarmasin. Oh iya dari Banjarmasin. Wah jauh juga bergesernya ya, dari Banjarmasin digeser ke Sarawak. Giovanni kalau nggak salah Italia. Oke. Tunggu sejumlah tertentu baru kita akan buka dengan doa ya. Welcome yang baru join. Sumringah, siapa lagi itu? Bukung, Erimbli, Risma. Wah, ada Ibu Risma juga ya. Mantep. Rensi, welcome semuanya ya. Welcome semuanya pada acara live Katekismus Gereja Katolik atau pendalaman iman pada setiap minggu malam jam 10 malam. Sebenarnya setiap minggu malam, tapi karena hari kemarin berkenaan dengan Imlek dan sebagainya, juga Mimin bersama tim latihan untuk memberi seminar ke pedalaman ya di akhir bulan ini, jadi memang kita ganti hari ini saja. Shalom saudaraku, shalom juga. Nah, jumlahnya sudah 10 orang. Kita bisa mulai dengan doa dulu ya. Baik. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau Tuhan untuk pimpin keseluruhan live kita pada malam hari ini. Biar kuasanya melindungi kita, kuasanya melingkupi kita, sehingga kita diamankan dari segala koneksi yang buruk dan segala halang rintangan, sehingga pewartaan ini bisa terus diberkati dan memberkati setiap hati yang diundang untuk hadir pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Surgawi, syukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat kesehatan dan atas undanganmu, sehingga kami semua pada malam hari ini boleh hadir di acara live Komsa KKSM dalam memperdalam iman kami tentang Katekismus Gereja Katolik. Dan untuk mendalami lebih lagi rencanamu, rancanganmu, kehendakmu dalam hidup kami, Engkau bukakan mata hati dan pikiran kami agar kami semakin mengerti persekutuan para kudus yang adalah gereja jaya yang Engkau kehendaki sendiri, kerajaanmu di dunia ini. Biarlah kami boleh bertumbuh, saling sharing, saling berbagi berkat satu sama lain di antara saudara-saudara kami, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh menghadap Engkau, bersemuka denganmu, memandang wajahmu. Berkati Tuhan segala koneksi kami, segala peralatan yang kami gunakan. Engkau lindungi dari segala gangguan, dari segala halang rintangan, sehingga firman-Mu, pewartaan-Mu
dapat berjalan dengan lancar. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat malam teman-teman semua. Member of the team, yes. Thank you. Baik, Min, malam ini kita membahas tentang apa, Min? Malam ini kita membahas tentang persekutuan para kudus. Nah, ini sangat-sangat menarik. Ya, kita akan melihat di sini. Kemarin kita sudah melihat Gereja Katolik yang kudus. Ya, yang tidak sempat ikutin live Mimin setiap minggu malam seperti biasa, bisa kunjungi YouTube Komsa KKSM ya. Di situ setiap hasil live kita selalu diposting di situ. Jadi bisa melihat terlebih dulu, tentunya setelah live ini ya, tentang Gereja Katolik yang kudus seperti yang dimaksud. Nah, kemudian setelah itu di dalam syahadat doa aku percaya, ingat ya, aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Setelah itu apa? Persekutuan para kudus. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi memang katekismus ini membahasnya secara runtut, secara runut, secara teratur, berdasarkan doa aku percaya tersebut. Oke, baik. Artikel iman ini dalam arti tertentu adalah pengembangan dari yang terdahulu, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya, tentang apa itu gereja, kalau bukan perhimpunan semua orang kudus. Ini adalah tulisan daripada Niketas. Nah, persekutuan para kudus itu adalah gereja. Oke, baik. Kita beranjak ke artikel berikutnya 947. Karena semua kaum beriman membentuk satu tubuh saja. Ingat, satu tubuh bukan banyak tubuh. Dengan Kristus sebagai kepala, itulah gereja, ya. Maka karena semua kaum beriman membentuk satu tubuh saja, maka harta milik dari yang satu disampaikan kepada yang lain. Dengan demikian, orang harus percaya bahwa di dalam gereja ada pemilikan bersama. Ya, yang paling utama dari semua anggota gereja adalah Kristus, karena Ia adalah kepala. Jadi milik Kristus dibagi-bagikan kepada semua anggota, dan pembagian ini terjadi oleh sakramen-sakramen gereja. Tulisan daripada Santo Thomas Aquinas ya. Kesatuan roh yang olehnya maksudnya oleh gereja, dibimbing, mengakibatkan bahwa apa yang telah ia terima, maksudnya yang telah diterima oleh gereja ya, menjadi milik bersama semua orang. Nah, ini hendak menceritakan ya, bahwa di dalam satu tubuh itu, maka harta milik yang satu menjadi milik bersama. Kristus sebagai kepala, kita nikmati bersama semua anggota. Begitu maksudnya. Nah, terutama yang menyatukan kita adalah sakramen-sakramen gereja. Terutama di sini hendak dikatakan sakramen Ekaristi, karena itu yang kita terima setiap hari ya. Kita nggak setiap hari terima sakramen Krisma, sakramen pengurapan orang sakit, apalagi sakramen baptis atau sakramen imamat, sakramen pengakuan dosa, kan nggak tiap hari. Tetapi sakramen Ekaristi kita terima tiap hari. Jadi di sini lebih menekankan Ekaristinya ya. Nah, begitu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jadi intinya Ekaristi adalah milik kita bersama,
Dan Ekaristi itulah yang menyatukan semua kita di dalam satu tubuh tersebut. Ya, tentu juga dengan sakramen-sakramen yang lain. Tetapi di sini dipersempit kepada Ekaristi. Sama saja maknanya. Tidak ada bedanya. Oke, 948. Ungkapan persekutuan para kudus dengan demikian mempunyai dua arti yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Nah, di sini kita membahas ya tentang yang dimaksud dengan persekutuan para kudus, yaitu harta milik yang kita miliki bersama, terutama adalah sakramen-sakramen. Nah, kemudian dalam hal tersebut yang disebut dengan persekutuan para kudus itu mempunyai dua arti yang berhubungan erat satu dengan yang lain. Ini nggak bisa dipisahkan. Arti pertama adalah persekutuan dalam hal-hal kudus. Ya, nanti kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan persekutuan dalam hal-hal yang kudus di sini. Persekutuan dalam hal-hal rohani. Satu, iman, sakramen-sakramen, nanti di halaman sebelahnya karisma-karisma, milik bersama, cinta. Nah, arti yang kedua adalah persekutuan antara orang-orang kudus atau santi. Nah, kalau tadi persekutuan dalam hal-hal kudus adalah santa, dan persekutuan antara orang-orang kudus adalah santi. Ini boleh dihafalin. Santa Santis. Ya. Jadi arti persekutuan para kudus ada dua ya. Apa tadi? Yaitu persekutuan dalam hal-hal kudus atau hal rohani, dan persekutuan antar orang-orang kudus. Ya, jadi antara orang-orangnya. Yang sebelumnya berkenaan dengan perihal, bahasa Latinnya santa. Arti kedua adalah berkenaan dengan orang, yaitu santi. Nah, kita sering mendengar selebran daripada kebanyakan liturgi Gereja Timur mengungkapkan istilah ini, Santa Santis. Mungkin pernah dengar, beberapa dari antara kalian mungkin yang pernah ikut misa di Gereja Katolik Timur. Salve semua ya. Baik, ini kalau Greg ini beneran dari Sarawak. Tadi mimin kira Giovanni dari Sarawak, ternyata dari Banjarmasin. Oke, shalom ya yang baru join. Salve semua. Nah, Dinda juga sudah muncul. Tanda dunia cerah ceria. Cuma santa aja kata Dinda. Maksudnya bagaimana, Din? Ya, persekutuan para kudus artinya ada dua, yaitu santa dan santi. Santa itu yaitu dalam hal bersekutu dalam hal rohani, ya. Kalau santi bersekutu antar orang-orangnya, begitu. Nah, apabila kalau kita melihat selebran daripada Ritus Timur ya, Gereja Katolik Ritus Timur maksudnya, ketika imamnya mengangkat piala atau rupa kudus sebelum pembagian komuni, seringkali kita dengar Santa Santis katanya, yang kudus bagi orang-orang kudus. Itulah Santa Santis. Itu baik juga untuk dihafalkan ketika para imamnya mengangkat rupa-rupa kudus sebelum pembagian komuni. Jadi umat beriman atau santi, ya, dihafalin ya, umatnya adalah santi, perihal kudusnya adalah santa. Jadi umat beriman atau santi diberi makan tubuh dan darah Kristus, yaitu santa, supaya tumbuh dalam persekutuan. Persekutuan, bahasa Latinnya adalah koinonia. Ini dihafalkan juga. Nanti kita akan ketemu istilah ini lagi. Koinonia, diakonia, apalagi kerigma, liturgia, satu lagi mimin lupa. Nanti kita akan ketemu. Ya, supaya tumbuh dalam persekutuan atau koinonia tadi, Roh Kudus, dan melanjutkannya ke dunia. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat persekutuan para kudus dalam dua arti tersebut. Persekutuan hal rohani dan persekutuan gereja di surga dan di bumi, yaitu antar orang-orangnya tadi ya. Kita bahas satu persatu dulu. Persekutuan dalam hal-hal rohani. Salve juga. Ini menarik. Ini
Wajib kalian dengarkan dengan tenang, dengan happy tentang persekutuan para kudus. Sering tentu kita dengar dan bahkan kita doakan setiap minggu ya. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus. Nah, di sini penjelasannya. Oke, baik. (949) Dalam umat perdana di Yerusalem, para murid bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2:42. Nah, di sini dikatakan apa? Mereka bersekutu dalam iman. Ya. Mereka bersekutu dalam iman. Iman orang beriman adalah iman gereja yang diterima dari para rasul. Nah, ingat. Ini penting sekali. Dan di sini kita perlu tegaskan. Iman yang kita peroleh adalah iman yang kita terima dari para rasul. Bukan iman yang kita peroleh dari membaca kitab suci. Bukan iman yang kita peroleh dari wangsit. Bukan iman yang kita peroleh dari muncul tiba-tiba dari bawah langit atau dari dalam bumi. Tidak. Iman yang kita terima adalah iman yang kita terima dari para rasul. Nah, ya. Ini akan membedakan gereja Katolik dengan gereja Kristen lainnya. Ya. Ini dia. Ini perlu dicamkan terlebih dahulu. Satu harta kehidupan yang menjadi lebih kaya lagi kalau orang membagi-bagikannya. Jadi kita bersekutu dalam iman itu maksudnya kita sudah menerima iman warisan ini, lalu kita sharingkan, kita bagi-bagikan. Itulah artinya persekutuan dalam iman. Bagaimana bentuk men-sharingkannya, Min? Macam-macam. Ketika kamu mengalami kebaikan Tuhan, kamu bisa cerita kepada teman-temanmu, kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada rekan-rekanmu. Begitu. Ketika kamu mengalami kebaikan Tuhan, mengalami cinta Tuhan, kamu bisa berbagi. Misalnya kamu diberkati dengan kekayaan. Nah, jadi kamu bisa menyisihkan sedikit hartamu untuk orang yang tidak mampu. Misalnya di panti asuhan, atau di panti jompo, atau di yayasan-yayasan, dan lain sebagainya. Begitu, itu juga sharing ya. Oke, itu tentang masih tentang persekutuan dalam hal-hal rohani. Yang pertama tadi, persekutuan dalam iman. Berikutnya adalah persekutuan dalam sakramen-sakramen. Ya. Salve juga. Ini dari mana saja ini? Atila. Juga dari mana aja? Li apa nih? Ini mata mimpin kurang jelas. Sebentar. Li Archa. Biasanya jam berapa live-nya, Min? Baru gabung saya. Jam 10 malam. Biasanya minggu malam. Ini karena minggu kemarin Mimin sibuk briefing untuk acara pelayanan kita pada tanggal 23, 24, 25 nanti Februari ini. Kita akan pelayanan ke pedalamannya. Jadi tadi malam tuh briefing begitu. Kita ngatur ini dan itu sebelum akhirnya berangkat. Ya. Mohon doa juga supaya semuanya dilancarkan ya. Nah, biasanya setiap minggu malam jam 10 dan malam Jumat jam 10 juga. Minggu malam kita membahas tentang ini, Katekismus Gereja Katolik atau pendalaman iman. Nanti malam Jumat kita membahas tentang demonologi, yaitu ilmu tentang setan ya. Nah, sekarang kita beralih ke 950, persekutuan dalam sakramen-sakramen. Buah-buah sakramen ya, itu diterima ya. Sebentar kita geser sedikit. Buah-buah sakramen diperuntukkan bagi semua umat beriman tanpa terkecuali ya. Dan sakramen-sakramen itu bagaikan ikatan-ikatan kudus yang menghubungkan umat beriman seerat-eratnya dengan Kristus. Ya. Hal itu terutama berlaku untuk pembaptisan yang olehnya mereka masuk ke dalam gereja seperti melalui pintu. Nah, buah-buah sakramen ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah dibaptis, begitu ya. Maka kita bisa menikmati buah-buah sakramen yang lainnya. Jadi sakramen baptis adalah pintu masuk bagi kita untuk menerima
sakramen-sakramen lainnya. Nah, sakramen-sakramen yang kita terima itu, baik sakramen baptis, sakramen ekaristi dan sebagainya, itulah yang menyatukan kita, membuat kita bersekutu dalam sakramen, ya. Maksudnya begitu, ceguan. Nah, persekutuan para kudus harus dimengerti sebagai persekutuan dalam sakramen-sakramen, begitu ya. Nah, intinya terutama di dalam sakramen ekaristi, karena sakramen ekaristi yang biasa kita terima sehari-hari. Kalau sakramen yang lain kan di saat-saat tertentu kan, sakramen tahbisan, sakramen krisma dan sebagainya. Walaupun ini hendak membicarakan sakramen yang sama maksudnya, tetapi direduksi atau diperkecil kepada ekaristi karena itu yang paling umum kita dapat terima, begitu ya. Dan sakramen-sakramen itu membuat kita bersekutu dengan saudara beriman lainnya, membuat kita bisa menikmati anugerah Tuhan lewat sakramen. Teman-teman masih ingat apa arti sakramen? Ya. Salam dari Kalbar, salam juga. Mimin dari Kalbar juga nih. Amin. Enggak, Min, kabar saya lagi pelin-pelan. Saya ada DM kok, Min, di Telegram. Jangan dibaca sekarang ya, Min. Haha, wah, ini kenapa ini si Dinda. Tapi, Min, saya pernah menghindari salah satu romo, Min. Jadi jarang menerima sakramen pas COVID kemarin. Ya, baik. Terus dari Dinda lagi, sakramen adalah sarana penyelamatan. Itu adalah arti sakramen. Iya. Arti sakramen adalah sarana keselamatan atau bisa juga diartikan tanda kehadiran Allah, gitu ya. Nah, begitulah. Jadi dengan menerima sarana keselamatan tersebut, sarana keselamatan ini kok jadi mulutnya jadi kepleset. Jadi semua orang yang telah dibaptis menikmati anugerah yang sama. Dan kita dipersekutukan di dalam sakramen-sakramen tersebut, begitu maksudnya. Tadi disebut apa? Persekutuan dalam iman, juga persekutuan dalam sakramen. Nah, sekarang kita mau melihat persekutuan berikutnya, yaitu sebentar, kita cari penjepit lagi ya. Ya, terima kasih yang sudah tap-tap, yang sudah share, yang sudah like, sudah komen, apalagi yang sudah kasih gift. Wah, terima kasih banget. Oke, sekarang kita beranjak ke persekutuan para kudus berikutnya, yang masih termasuk dalam kategori persekutuan dalam hal-hal rohani. 951, persekutuan dalam karisma. Nah, ini juga tidak kalah menarik ya. Dalam persekutuan gereja, Roh Kudus membagi-bagikan anugerahnya kepada tiap orang sekehendak hatinya. Ingat, sekehendak hatinya loh. Jadi ini nggak bisa direncanakan. Ini terjadilah seturut kehendak Tuhan. Ya. Dan memberikan karunia khusus di antara umat dari berbagai tingkat. Nah, berarti antara baik karisma maupun karunia itu punya tingkatan, ya. Punya tingkatan. Demi pembangunan gereja. Nah, ini hanya digunakan untuk membangun jemaat. Nah, nanti kita akan sedikit Mimin akan jelaskan apa bedanya karunia pengudus dengan karismata. Kita selesaikan ini dulu ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, ini dia. Semua ditujukan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau ditekankan karisma, itu adalah yang dimaksud sebagai karunia-karunia pelayanan. Misalnya, karunia sabda pengetahuan, karunia nubuat, karunia mukjizat, karunia mengusir setan, karunia menyembuhkan orang sakit. Nah, seperti itu. Itu namanya karisma atau karismata. Itu karunia untuk pelayanan. Nah, tentang karunia pengudus adalah apa itu? Seperti kesalehan, kesabaran, kelemah lembutan, itu karunia-karunia pengudus ya. Artinya karunia yang dapat membuat si
pemilik karunia tersebut menjadi suci hidupnya. Dan karunia inilah yang harus kita kejar. Ya, karena itu adalah karunia yang pertama dan terutama yang berhubungan dengan kebajikan teologal. Apa itu kebajikan teologal, Min? Yaitu iman, harapan, dan kasih. Ya, tapi nantilah, yaitu mungkin bikin tambah mumet kali ya. Tapi intinya begitulah. Nah, kalau karunia pengkudus berfungsi untuk semakin membuat kita kudus di hadapan Tuhan, ya. Sementara karisma atau karismata itu tidak melulu bergantung kepada kekudusan kita, tetapi atas kehendak Tuhan demi menolong sesama. Bisa jadi ketika kamu sedang berdoa, tiba-tiba salah satu temanmu mendapatkan vision tentang temanmu yang lain yang mungkin butuh doa, begitu. Itu tidak jarang terjadi. Itu karunia karismat atau karismata, ya. Begitulah sedikit banyak, semoga kalian bisa mulai membedakannya, ya. Kejarlah karunia pengudus, maka karunia pelayanan atau karisma atau karismata itu nanti akan mengikuti. Jadi jangan mengejar mukjizat dulu, jangan mengejar karunia untuk menyembuhkan orang sakit dulu, jangan mengejar karunia untuk mengusir setan dulu, jangan. Itu terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tentu itu akan diberikan demi pelayanan kepada jemaat jika memang sesuai kehendak Tuhan dan dibutuhkan, begitu, ya. Itu juga artinya apa? Kita bersekutu dalam karisma dan karunia. Oke, baik. Iya, sakramen tanda penyelamatan, benar semua, ya. Pak, itu judul lagunya apa? Ya? Ini cari himne Katolik, begitulah. Kalau bahasa Inggrisnya hymn, HYMN, Catholic, ya, bahasa Inggris. Cari aja di YouTube. Oke, ada pertanyaan apa ini? Tapi Min, banyak Min yang menganggap kalau udah punya karunia penyembuhan atau mujizat sama dengan orang suci, kata si Dinda. Iya, sebenarnya karunia seperti itu tidak dengan sendirinya terhubung kepada kesucian hidup, ya. Itu lebih daripada belas kasih Tuhan kepada temannya atau tetangganya atau jemaatnya yang membutuhkan, begitu. Seringkali seperti itu untuk orang-orang zaman ini. Berbeda dengan orang-orang zaman dulu. Tuhan kasih karismata biasanya melalui kesuciannya, memang betul begitu. Ya, tapi zaman ini sedikit istimewa. Misalnya untuk mereka yang sudah pernah ikut seminar hidup baru atau ikut acara-acara karismatik yang mereka yang mengalami kehadiran Roh Kudus dan sebagainya, begitu, ya. Itu bisa mengalami hal seperti ini. Nah, sedikit banyak tidak tergantung kepada kesucian hidup mereka, tetapi kepada kepentingan Tuhan dan kebutuhan jemaat. Bukan dalam arti bahwa mereka orang berdosa sama sekali, enggak. Tetapi bahwa ya penduduk-penduduk seperti kita inilah yang bukan orang suci juga gitu, tapi tiba-tiba bisa Tuhan pakai begitu untuk alatnya. Intinya begitulah. Mungkin zaman ini zaman emergensi, ya. Kalau zaman ini nunggu orang suci mungkin lebih sulit lagi. Jadi zaman ini Tuhan kasih keistimewaan. Oke, baik. Tema malam ini apa, Min? Tema malam ini adalah persekutuan para kudus. Sebentar, Min mau tambah minum dulu. Oh ya, Mimin tiba-tiba punya ide, ya. Misalnya setiap kita live, kita awali dengan
ini Ensiklopedia Orang Kudus. Jadi ini buku tentang orang-orang kudus sesuai tanggal hari ini. Misalnya hari ini tanggal berapa ya? Hari ini, bentar ya. Hari ini tanggal 12 misalnya begitu ya. Jadi kita lihat 12 bulan apa ini? Bulan Februari ya. Kita lihat ya, itu orang kudus apa, ada nggak di sini? Kalau ada, kita bacain kisahnya gitu. 12 Februari. Nah, ada Benedictus dari dia. Benedictus dari Anien OSB. Juga yang lain apa? Eulalia, Humbelina dan Marina. Coba kita lihat ya. Benedictus, ini halaman berapa? Nggak disebut sih. Tapi mungkin maksudnya kita cari di B. Benedictus dari Ani N. Coba kita cari di B kali ya. Mungkin begitu dia cara mencarinya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, supaya orang Katolik juga mengenal santo dan santanya ya. Kisahnya nggak terlalu banyak sih, ada yang banyak, ada yang pendek. Begitulah. Coba kita lihat di sini. Jadi Santo Benedictus dari Ani N atau Ordo OSB ini hidup di tahun 751 sampai 821. Beliau semula adalah pejabat tinggi istana, namun kemudian ia masuk biara dan menjadi abbas yang begitu saleh dan berpengaruh di di Kornel nama sebuah kota di Jerman ya. Sehingga kaisar menyerahkan pembaharuan semua biara kepadanya dan ia memberi teladan yang sangat baik. Diperingati setiap tanggal 12 Februari. Nanti silakan jika mau mendengarkan kisahnya dengan lebih lengkap, coba di googling aja. Begini ya. Oke. Ani enggak tuh? Nah, ini ada Andre datang lagi nih. Andre, apa kabar nih? Sudah menjadi orang Bali sekarang Andre. Mungkin sudah tanning kulitnya sekarang ya karena sering jemuran di pantai. Oke. Baik ya, keren ya. Ada juga kisah yang lebih panjang mungkin dan sebagainya. Nanti kalau kita ketemu yang lebih panjang ya kita baca juga. Itu keren sih. Oke, sekarang kita sampai di mana tadi? Nah, 952. Segala sesuatu adalah milik mereka bersama. Untuk teman-teman yang baru datang, kita saat ini temanya tentang persekutuan para kudus ya. Adapun yang disebut dengan persekutuan para kudus ada dua, yaitu bersekutu dalam hal rohani, juga bersekutu di antara orang-orangnya. Jadi dua pengertian ini. Jika ada kalimat tentang persekutuan para kudus, dua hal ini kita mesti ingat. Persekutuan dalam hal rohani. Nah, jadi poin-poinnya tadi barusan kita uraikan, yaitu bersekutu dalam iman, bersekutu dalam sakramen, bersekutu dalam karisma-karisma, dan sekarang bersekutu dalam milik bersama. Nah, nanti setelah persekutuan dalam hal rohani selesai, kita masuk kepada persekutuan yang kedua, yaitu persekutuan gereja di surga dan di bumi. Nanti di sini akan diceritakan 3 status gereja ya. Oke, sekarang kita masuk. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah milik mereka bersama, seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 4:32. Seorang Kristen yang benar tidak mempunyai sesuatu apapun yang tidak ia anggap sebagai milik bersama dari semua orang ya. Karena itu orang-orang Kristen harus selalu rela meringankan kemalangan orang-orang yang berkekurangan. Seorang Kristen adalah bendahara harta pusaka Tuhan. Nah, sistemnya mirip komunis ya. Mungkin dengar kata komunis kalian sudah ketakutan. Komunis sebenarnya artinya bagus kok. Commune, kebersamaan. Ya. Kepentingan umum. Begitu sebenarnya bagus. Nah, menjadi berkonotasi tidak baik ketika terjadi yang namanya begitulah, kalian tahu lah ya.
sehingga dianggap ateis, tidak percaya Tuhan, sehingga kemudian nyerempet ke P, K, apa satu lagi nggak berani sebut, takut kena ban. Begitulah, padahal sebenarnya itu faham milik bersama. Oke, jadi inilah poin 952 ya. Berikutnya kita masuk kepada artikel 953, persekutuan dalam cinta. Nah, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Roma 14:7. Ini inti daripada persekutuan dalam cinta ya. Di dalam persekutuan para kudus. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota lain turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12:26-27. Cinta tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13:5. Perbuatan kita yang paling sederhana sekalipun, kalau dilakukan karena cinta, akan membawa keuntungan bagi semua orang. Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ya. Ini ajarannya dia ini. Kita bisa melihat bagaimana karyanya dia memberi warna juga pada katekismus Gereja Katolik. Luar biasa. Ini terjadi dalam solidaritas dengan semua manusia. Nah, yang hidup dan mati, yang berdasarkan persekutuan para kudus. Tiap dosa merugikan persekutuan ini. Loh, Min, maksudnya bagaimana, Min? Antara yang hidup dan yang mati. Bagaimana itu? Bukankah kita tidak lagi berhubungan dengan orang mati? Bukankah kita putus hubungan dengan orang mati seperti kita putus hubungan dengan nyamuk, Min? Begitukah? Baik. Oke. Sekarang kita masuk kepada arti yang kedua tentang persekutuan para kudus, yaitu persekutuan gereja di surga dan di bumi. Nah, disinilah jawabannya ya. Halo Koko dan teman-teman yang lain, kangen masuk room nih. Iya benar, kita juga kangen nih sama Andre nih. Andre terlalu lama menjadi anak yang hilang. Oke. Persekutuan gereja di surga dan di bumi, 954. 3 status gereja. Nah, ini mesti diperhatikan. Hingga saatnya Tuhan datang dalam keagungannya beserta semua malaikat, ya. Dan saatnya segala sesuatu takluk kepadanya sesudah maut dihancurkan, ada di antara para muridnya yang masih menggembara di dunia. Dan ada yang telah meninggal dan mengalami penyucian. Ada pula yang menikmati kemuliaan sambil memandang dengan jelas Allah Tritunggal sendiri sebagaimana adanya. Nah, ini tidak menceritakan 3 status gereja, yaitu gereja pejuang atau musafir yang ada di bumi ini, gereja yang menderita di api penyucian, dan gereja yang telah jaya di surga. Ya. Nah, kita perhatikan bagaimana Lumen Gentium membahasnya. Tetapi kita semua, kendati pada taraf dan dengan cara yang berbeda, saling berhubungan dalam cinta kasih yang sama terhadap Allah dan sesama, dan melambungkan madah pujian yang sama kehadirat Allah kita. Jadi walaupun kita berbeda status, tetapi kita melambungkan madah pujian yang sama, saling berhubungan dalam cinta. Begitu. Antara 3 status gereja ini. Tidak ada yang dikecualikan. Sebab semua orang yang menjadi milik Kristus dan didiami oleh Roh-Nya berpadu menjadi satu gereja dan saling erat berhubungan dalam Dia. Lumen Gentium 4:9. Nah, kita ingat apa yang dikatakan Santo Paulus.
Tak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kelaparankah? Apalagi. Penderitaankah? Apalagi. Ketelanjangankah? Apalagi. Aniayakah? Apalagi. Mautkah? Nah, bahkan maut pun tidak bisa memisahkan tiga status gereja ini. Kita tetap selalu berjalan bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Ini juga yang dimaksud dengan tubuh mistik Kristus. Ya. Jadi tubuh Kristus ini mengatasi hal-hal yang fisik, yaitu sesuatu yang mistik. Ya, yaitu gereja yang sudah jaya di surga, gereja yang masih menderita di api penyucian, dan gereja yang sedang berjuang di dunia. Ya. Satu paket lengkap dan saling bantu-membantu. Sampai saat kesudahannya tiba, kita akan selalu bersama. Jadi teman-teman jangan takut bahwa kita sebenarnya tidak pernah sendirian berjalan di bumi ini ya. Walaupun mungkin kamu tertinggal oleh temanmu ketika sedang sama-sama menyelam ke dalam palung marna yang begitu dalam, ingat, masih ada temanmu yang lain atau saudaramu yang lain di surga yang bisa membantu dan mendoakanmu. Juga doa-doa dari temanmu di bumi. Jadi sebenarnya kita memang tidak pernah sendiri ya. Baik. Status gereja bukan gereja sengketa. Iya. Berarti para pertapa itu masih dalam persekutuan Katolik ya, Min? Ya, sejauh memang agamanya Katolik ya, masih dalam persekutuan. Kecuali pertapa seperti dukun begitu, atau pertapa mencari wangsit. Itu tidak berada dalam persekutuan dengan kita ya. Jadi sebenarnya arti pertapa itu dalam gereja Katolik mulia sekali, yaitu dia yang mencari Tuhan sebagai yang satu-satunya. Mencari Tuhan saja, bukan yang lain. Nah, akhirnya istilah pertapa itu bergeser ya, menjadi orang mencari wangsit, mencari ilmu, atau menjadi dukun, atau menjadi orang sakti, begitulah. Padahal maksudnya adalah mencari Tuhan. Nah, itu nanti dalam yang namanya hidup mistik dijelaskan oleh Santo Yohanes Salib. Ketika kamu sedang berdoa dan bermeditasi, atau intinya bertapalah begitu ya, nanti akan ada saat-saat tertentu dalam tingkatan doa tersebut. Misalnya muncul sesuatu atau sosok yang menawarkan, kamu mau gak saya kasih karunia untuk menyembuhkan orang? Nah, kalau kamu tergoda dan oke, saya terima, akhirnya kamu jadi dukun. Tingkat yang lebih tinggi lagi, kamu mau gak saya kasih dan ini dan itu? Akhirnya dia berhenti situ, kemudian gak jadi mencari dan menemukan Tuhan. Jadi berhenti di tengah jalan. Santo Yohanes mengatakan apa? Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Dia menggunakan istilah nada atau kosong itu bahasa Spanyol. Jadi nanti ketika ada sosok atau ada makhluk saat dalam pertapaanmu berusaha menggoda, seperti Yesus digoda padang gurun begitu ya, katakan tidak. Karena yang kamu cari bukan karunia-karunia itu, tetapi yang kamu cari adalah Tuhan. Dan ketika kamu sampai ke sana, terjadilah yang namanya persatuan kehendak atau persatuan cinta kasih. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya para dukun itu, para orang yang ilmunya tinggi, para pertapa sakti itu sebenarnya orang-orang yang gagal di tengah jalan. Ya. Sampai di sini sudah mengerti ya? Ya. Ya, dalam keheningan Yesus hadir di sana. Benar sekali, Kisanak. Ya. Nampaknya di Bali si Andreas yang bertapa juga nih ya. Oke, baik. Kita lanjutkan 955. Persatuan mereka yang sedang dalam perjalanan dengan para saudara yang sudah beristirahat dalam damai Kristus. Itu sama sekali enggak terputus. Bahkan menurut iman gereja yang abadi diteguhkan. Ya, jadi kita sih enggak terputus dengan saudara kita, teman-teman kita, kaum kerabat kita yang telah meninggal dalam Kristus juga di dalam gereja Katolik ya. Enggak pernah terputus.
hubungan kita dengan mereka. Bahkan dikatakan di sini semakin diteguhkan karena saling berbagi harta rohani. Kenapa bisa dikatakan saling berbagi harta rohani? Untuk mereka yang sudah jadi surga, mereka telah memandang wajah Allah sehingga mereka bisa mendoakan kita yang ada di bumi. Begitu mereka berbagi berkatnya. Mereka menyirami kita dengan berkatnya, dengan doa-doanya. Nah, nanti akan dikatakan di sini ya. Nah, sebelum itu kita kembali ke sini dulu, kita bahas dulu sampai selesai. Nah, begitu. Jadi dikatakan di Yohanes 11:25 kalau nggak salah. Sebentar kita melihat ya. Yohanes 11:25. Itu tentang apa, Min? Cek Yohanes 11:25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi nggak ada orang mati. Ya, dalam iman kita nggak ada yang namanya disebut orang mati. Jadi ini sebenarnya apa sih namanya? Mematahkan tudingan yang mengatakan bahwa orang Katolik berdoa kepada orang mati. Oh tidak, kita berkomunikasi dengan saudara kita yang telah mendahului kita di surga. Ayatnya jelas sekali, Yohanes 11:25. Ya, kalau itu dikatakan orang mati, berarti tidak Alkitabiah yang menuduh kita seperti itu. Karena di dalam Kristus tidak ada kematian. Jadi sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan saudara kita yang telah mendahului kita di surga dan mohon bantuannya. Sama seperti kita mohon bantuan dengan teman-teman kita ya, misalnya, "Din, doakan gua dong. Andre, doakan gua dong." Seperti itu. Nah, untuk mereka yang telah berada di surga, yang telah memandang wajah Allah, bersemuka dengan Allah, doa orang benar besar kuasanya. Ingat itu? Ya. Jadi jangan heran kalau orang Katolik dalam praktek doanya seringkali juga meminta bantuan kepada saudaranya yang sudah mendahulunya di surga, dan itu indah sekali karena banyak sekali kesaksian-kesaksian yang testimoni yang mengatakan, "Terima kasih ya, doa kami dikabulkan. Terima kasih Bunda Maria, terima kasih Santo Yosef, terima kasih Santo atau Santa apa," begitu. Nah, itulah fungsinya saudara. Bagaimana? Saling berbagi harta rohani itu indah sekali, bukan? Oke, baik. Mengerti, Min, katanya. Terus Retro bilang, "Sesat, mana ayatnya?" gitu katanya. Ayatnya barusan disebut ya, Retro ya. Iblis bahkan bisa datang dalam wujud malaikat, katanya. Ya, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang dan mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Kristus. Ya, baik. Untuk Retro, silakan stay di sini terus. Semoga nanti pelan-pelan akan lebih mengerti. Oke, sekarang kita lihat 956. Doa syafaat para kudus. Sebab karena penghuni sorga bersatu lebih erat dengan Kristus, ya, mereka lebih meneguhkan seluruh gereja dalam kesuciannya. Mereka menambah keagungan ibadat kepada Allah yang dilaksanakan oleh gereja di dunia. Dan dengan pelbagai cara mereka membawa sumbangan bagi penyempurnaan pembangunannya. Sebab kenapa? Sebab mereka yang telah ditampung di tanah air, maksudnya tanah air abadi di surga, dan menetap pada Tuhan karena Dia, bersama Dia, dan dalam Dia tidak pernah berhenti menjadi pengantara kita di hadirat Bapa, sambil mempersembahkan pahala-pahala yang telah mereka peroleh di dunia melalui perantaraan tunggal antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, demikianlah kelemahan kita amat banyak dibantu oleh perhatian mereka sebagai saudara. Nah, jadi saudara kita yang ada di surga terus bersyafaat untuk kita. Jadi indahnya orang Katolik begitu ya. Begitu sudah meninggal, ketika dia masuk surga, dia tetap memperhatikan saudaranya yang ada di bumi dan mendoakannya. Dia tidak nganggur, tidak berpangku tangan ketika melihat istrinya atau melihat anaknya di dunia itu sedang berkesusahan. Dia tidak diam-diam saja, tidak bahagia sendiri atau tidak cuek begitu ya. Nah, dia bisa datang kepada Tuhan dengan doa-doanya. Oke.
Nah, kita bisa melihat di sini ya. Sebentar. Nah, kita bisa melihat di Santo Dominikus dalam sakratal mautnya, dia pernah berdoa, dia pernah berkata seperti ini. Jangan menangis. Sesudah saya mati, saya akan lebih berguna bagi kamu dan akan menyokong kamu secara lebih baik daripada selama saya hidup. Ya. Terus dari Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, saya akan mengisi kehidupan saya di surga dengan melakukan yang baik di dunia. Nah, ini terjadi ya. Dalam beberapa kali testimoni mungkin Mimin pernah cerita ya, ada seorang misionaris yang mengalami kesulitan dalam pewartaannya, dalam misinya yang sangat berbahaya. Dia berkomunikasi dengan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, memohon bantuan doanya. Santa Teresa datang dan kemudian membantu dia, sehingga pewartaannya berhasil. Indahnya persaudaraan atau persekutuan, doa syafaat para kudus. Oke, baik. Kita lanjutkan 957. Sebentar, ini lampu Mimin mesti diperbaiki dulu. Welcome yang baru join. Thank you yang sudah senantiasa setia di sini, yang tap-tap layar, yang share, bahkan komen-komen puji Tuhan. Welcome untuk teman-teman dari agama manapun ya. Saat ini kita sedang mendalami katekismus Gereja Katolik, yaitu warisan iman yang kita terima dari para rasul. Ceguan. 957. Persekutuan dengan para orang kudus. Kita merayakan kenangan para penghuni surga bukan hanya karena teladan mereka. Ya, seperti yang di buku tadi ya. Di buku mana tadi? Ensiklopedia Orang Kudus ya. Setiap tanggal berapa begitu kan? Kita melihat di situ 12 Februari tadi Santo Benedictus dari Anien. Nah, besok lagi ada santo-santo apa lagi yang kita peringati. Dikatakan di sini, kita merayakan kenangan para penghuni surga bukan hanya karena teladan mereka. Ya betul, mereka teladan kita, betul sekali. Tapi lebih supaya persatuan segenap gereja dalam roh diteguhkan dengan mengamalkan cinta kasih persaudaraan. Nah, jadi persekutuan kita dengan mereka ini indah sekali sebagai sesama saudara. Sebab seperti persekutuan Kristiani antara para musafir, yaitu para musafir kita, gereja yang sedang berjuang, mengantarkan kita untuk mendekati Kristus, begitu pula keikutsertaan dengan para kudus yang menghubungkan kita dengan Kristus, yang bagaikan sumber dan kepala mengalirkan segala rahmat dan kehidupan umat Allah sendiri. Nah, begitu ya. Nah, kita lihat kutipan dari Santo Polikarpus. Dari Polikarpus, kita menyembah Kristus karena Ia adalah Putra Allah. Tetapi para saksi iman, ini maksudnya para kudus ya termasuk para martir dan sebagainya, mereka kita kasih sebagai murid dan peniru Tuhan. Peniru itu maksudnya the imitate of Christ. Jadi seperti sebuah lagu ya, aku mau menjadi sepertimu Yesus, begitulah intinya. Itu yang dimaksud sebagai peniru, bukan dalam arti sesuatu yang negatif sama sekali. Enggak, justru hidup kita kan ingin menjadi lebih seperti Kristus begitu. Jadi kita pun harus meniru Tuhan dalam segala hal.
dan karena penyerahan diri yang tidak ada tandingannya kepada raja dan guru mereka. Nah ini, ya, ini menjadi kekuatan kita, menjadi teladan kita. Semoga kita juga menjadi teman dan sesama murid mereka. Ya. Semoga one day pun kita menjadi orang kudus, begitu maksudnya. Oke, baik. 958. Persekutuan dengan yang telah meninggal. Gereja kaum musafir, itu maksudnya kita ya, gereja yang sedang mengembara di dunia ini, menyadari sepenuhnya persekutuan dalam seluruh tubuh mistik Kristus itu sendiri, ya, tubuh mistik Kristus. Sejak masa pertama agama Kristiani, gereja dengan sangat khidmat merayakan kenangan mereka yang telah meninggal. Dan karena inilah suatu pikiran yang mursyid dan saleh, mendoakan mereka yang meninggal supaya dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Kita bisa melihatnya di 2 Makabe 12:45. Maka gereja juga mempersembahkan kurban-kurban silih bagi mereka. Doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu kita geser dulu. Doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri. Kalau mereka sudah dibantu, doa mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Jadi timbal balik ya. Kita mendoakan mereka, terutama yang masih berada di api penyucian, dan ketika mereka pada akhirnya masuk surga, mereka pun akan mendoakan kita juga. Ya. Nah ini menarik. Mungkin Mimin pernah cerita sebuah kesaksiannya dari seorang ibu. Mimin kenal ibunya secara pribadi dulu waktu Mimin masih tinggal di Bogor ya. Ibu ini merasa terpanggil untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah diaborsi. Begitu ya, karena bagi gereja Katolik bayi itu lebih baik secepatnya dibaptis. Begitu ya. Karena di dalam gereja Katolik mereka yang pasti diselamatkan adalah mereka yang sudah dibaptis. Sementara bayi yang tidak dibaptis masih punya dosa asal. Walaupun belum punya dosa pribadi, tetapi tetap masih punya dosa asal. Dan hanya pembaptisanlah yang bisa menghapus dosa asal itu. Dengan tentunya dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu ya. Nah kemudian dia berdoa karena prihatinnya begitu ya untuk jiwa-jiwa yang telah diaborsi tersebut. Suatu hari, ini dia ngomong langsung sama beberapa orang termasuk Mimin ada di situ. Dia cerita, suatu hari dalam doanya, padahal dia sendiri saja di kapel itu ya, di kapel kecil. Tiba-tiba mata rohaninya melihat banyak sekali bunga mawar, harum semerbak ya, dan banyak sekali anak-anak mengelilingi dia dengan wajah penuh senyum. Anak-anak itu menaburkan beberapa helai mawar kepada dia sambil tersenyum. Nggak ngomong apa-apa, tapi dalam hatinya si ibu ini tahu anak itu berterima kasih. Nah ketika dia konsultasi kepada kita, dia bertanya apa artinya. Kita katakan, mereka berterima kasih selama ini ibu telah mendoakan dia. Begitu cara dia berterima kasih. Nah ini juga sebuah kesaksian yang meneguhkan kita ya. Ini luar biasa. Mereka tidak akan melupakan kita. Nah, ketika anak-anak ini pada akhirnya masuk ke dalam kerajaan Allah, bersemuka dengan Allah di surga, dia pun tidak pernah melupakan si ibu yang mendoakannya dia ini. Jadi kita punya pendoa baru di surga. Berbahagialah ya. Tapi memang sulit Min untuk menjadi mirip Kristus ya, memang tidak mudah. Tapi begitulah dikatakan apa? Barang siapa mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya. Kan begitu. Ya setidaknya kita punya sebuah contoh, punya sosok yang ideal, bagaimana dia bersikap, bertutur, bertingkah laku, yang kita bisa jadikan teladan atau
patokan karena Allah kita pernah menjadi manusia. Sehingga dia paling mengerti segala pergumulan kita, segala kesusahan kita. Ya Min, saya sering dapat gambaran dalam benak saya orang-orang yang sakit dan yang sedang menangis. Ya, ketika kamu mendapatkan gambaran seperti itu, coba didoakan ya. Seringkali Tuhan memberikan itu, memberikan vision itu dengan maksud tertentu. Enggak pernah sia-sia, enggak pernah iseng Tuhan memberikan sesuatu. Biasanya apakah lewat mimpi, apakah lewat vision, supaya kamu mendoakan mereka. Berbahagialah ya. Berbahagialah. Oke. Nah, terus ada yang bertanya kepada Mimin, terus bagaimana Min dengan orang yang kita kan nggak tahu apakah dia sudah masuk surga atau belum? Nggak apa-apa. Doa-doa kita nggak akan pernah sia-sia. Untuk mereka yang kita doakan ternyata pada akhirnya masuk surga, dan kita nggak tahu ya, ternyata mereka sudah di surga, kita masih mendoakan dia. Nah, doa kita akan dipakai Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang lain di api penyucian yang butuh doa. Begitu cara kerjanya. Baik. 959. Dalam keluarga Allah yang tunggal. Nah, kita bersekutu juga di dalam keluarga Allah yang tunggal ya. Kita ini semua anak-anak Allah dan merupakan satu keluarga dalam Kristus. Sementara kita saling mencintai dan serentak memuji Tritunggal Maha Kudus, dan dengan demikian berhubungan dengan seorang yang lain, kita memenuhi panggilan gereja yang terdalam. Nah, karena kita anak-anak Allah, maka kita bersekutu di dalam keluarga Allah yang sama. Itu intinya ya. Oke, kita sampai pada kesimpulan 960. Kita ingat lagi, ini inti-intinya ya. Gereja adalah persekutuan para kudus. Ungkapan ini berarti pada tempat pertama, persekutuan pada hal-hal kudus atau santa tadi. Terutama Ekaristi, ya, yang olehnya kesatuan para beriman yang membentuk satu tubuh dalam Kristus dilambangkan dan diwujudkan. Wah, ini ada apa nih dari TikToknya nih sebentar. Ada puzzle, Mimin disuruh tarik. Bentar. Verifikasi apa gitu ya. Kalau live ternyata begitu ya. Sekarang ya. Kalau lama mungkin apakah mesti tangan begini-begini ya. Supaya tidak dianggap AFK atau gimana. 2 kali kena begituan. Gak apa-apa sih, udah beres. Apalagi ya, terutama Ekaristi yang olehnya kesatuan para beriman yang membentuk satu tubuh dalam Kristus dilambangkan dan diwujudkan. Jadi Ekaristi membuat kita bersekutu bersama teman-teman kita atau saudara-saudara kita seiman. Santa, ingat ya. Nah, ungkapan ini berarti juga persekutuan antara orang-orang kudus atau santi. Nah, juga dengan orang-orangnya. Tadi Ekaristi atau sakramen-sakramen yang mensekutukan kita, nah sekarang adalah orang-orangnya di dalam Kristus yang telah, ya, maksudnya Yesus yang telah wafat untuk semua orang, sehingga apa yang setiap orang lakukan atau derita dalam dan untuk Kristus berguna bagi semua orang ya. Oke, poin terakhir 962. Kita percaya akan persekutuan semua warga beriman Kristen, yaitu mereka yang sedang berziarah di dunia ini, mereka yang dimurnikan di api penyucian setelah mengakhiri kehidupannya di dunia ini,
dan mereka yang menikmati kebahagiaan surgawi. Nah, ingat 3 status gereja ya. Semua mereka membentuk bersama-sama satu gereja. Kita percaya juga bahwa dalam persekutuan ini, cinta kasih Allah dan orang-orang kudusnya selalu mengabulkan doa-doa kita. Amin. Indah sekali kan persekutuan para kudus, gereja mistik Kristus. Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Nah, masih ada sedikit waktu sih. Sebenarnya Mimin belum sempat mendalami ini. Tapi coba deh kita dalami bersama-sama ya. Maksud Mimin ini sebenarnya untuk tema berikutnya lagi. Tapi ternyata waktu kita masih panjang. Nah, kalian sih kurang bertanya. Amin kata Victor. Amin juga. Ya Min, saya lagi doa novena Hati Kudus Yesus Min. Ya. Ya, kita bisa mendoakan teman-teman kita yang muncul di benakmu. Seringkali Tuhan sengaja munculkan agar kita doakan. Kalau Tuhan memunculkan di dalam benak kita, biasanya Tuhan hanya akan memunculkan di benak-benak orang-orang yang sungguh berdoa. Tuhan gak pernah iseng ya. Tuhan gak sembarang, nggak pakai sistem random, nggak. Dia yang paling tahu kenapa dia mengasihi kepada A, mengasihi kepada B, atau kepada C. Dia yang paling tahu. Jadi bersyukurlah. Oke teman-teman, bagaimana? Apakah kita mau bahas ini atau kita sudah cukupkan ini untuk minggu depan saja? Takut ide-idenya, gagasan-gagasannya, tema-temanya menumpuk di kepala, maksud Min begitu. Jadi kita hari ini fokus tentang para kudus gitu ya. Maksudnya bagaimana? Tapi emang benarkah Min, orang-orang yang boleh masuk dalam intensi misa hanya orang-orang Katolik saja? Orang-orang non-Katolik nggak bisa masuk dalam intensi misa. Oh, Mimin pernah mendengar sih ada kalimat seperti itu. Tetapi itu anggap saja sebagai pendapat teologi ya. Kalau menurut Mimin sih, kita nggak bisa mengkategorikan kemurah hatian Tuhan ya. Kalau ternyata dia mau memberi rahmat kepada siapapun, begitu. Kalau menurut Mimin ya. Jadi pada waktu intensi misa, bahkan kita bisa mendoakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia kan artinya untuk orang yang tidak seiman dengan kita juga, supaya hatinya dilembutkan, supaya segala permasalahan yang menjadi pertikaian antara bangsa-bangsa mendapatkan solusinya, begitu kan? Itu kan mendoakan untuk semua orang, bukan hanya orang Katolik. Begitulah ya. Tapi Mimin mengerti sih maksudnya kenapa dianjurkan mendoakan orang-orang Katolik saja pada saat intensi misa. Itu sebenarnya hanya untuk menekankan ya ini persekutuan para kudus ini, tubuh misi Kristus ini, di mana kita saling bantu-membantu. Tetapi sejatinya menurut pendapat Mimin ya, kita jangan membatasi doa. Biarkan Tuhan yang mengatur seturut kehendaknya. Boleh mendoakan apapun begitu. Ya. Aku mahukan belas kasihan, bukan korban persembahan. Itu yang muncul di benak Min semasa Divine Mercy. Wow, ini keren. Ini tuh sebenarnya ayat kitab suci loh itu. Di Mazmur kalau nggak salah. Nanti boleh dicek. Jadi persembahan kepada Tuhan adalah hati yang hancur. Ya, itu dia. Itu persembahan yang tidak akan ditolak oleh Tuhan. Ya. Baik itu jika pesannya masuk ke dalam benak Greg ya.
Aku melakukan belas kasihan, bukan kurban persembahan. Itu artinya positif. Jadi Tuhan mengharapkan manusia untuk berbelas kasih dengan sesamanya. Jadi bukan dalam arti begini. Seringkali orang memberi sesuatu kepada Tuhan ya, baik dalam bentuk kolekte atau persembahan itu, kita nggak pernah tahu asal uangnya dari mana. Oke lah, jika kita negatif thinking, mungkin uang hasil korupsi atau uang dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, kemudian dia merasa dia merasakan hati nuraninya seperti berontak atau menuntut dia untuk bagaimana. Nah, untuk menenangkan hati nuraninya itu akan segala dosa-dosa yang telah ia lakukan, dia mulai menyumbang sana sini, memberi persembahan sana sini. Kan ada orang seperti itu, ya. Dan nggak berubah juga, begitu terus misalnya. Jadi ini sebuah teguran untuk kita. Yang aku inginkan adalah belas kasihan, bukan korban persembahan. Jadi Tuhan lebih menginginkan kamu mengasihi sesamamu daripada memberikan ini dan itu. Ya. Karena memberi ini dan itu motifnya nggak pernah kita ketahui. Ini tentang motif. Kan yang paling mengetahui isi hati kan Tuhan. Ya. Nah, tetapi kalau namanya belas kasih, motifnya sudah langsung diketahui. Kamu mengasihi atau kamu mencintai sesamamu yang berkekurangan, sesamamu yang butuh bantuan. Nah, inilah yang tentu sangat murni dan berkenan kepada Tuhan, ya. Maksudnya orang-orang yang sudah tutup usia, maksudnya yang sudah meninggal, ya. Secara teori memang begitu sih, Din. Ya. Secara teorinya, tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya bukan sebuah larangan. Dan harusnya tidak boleh menjadi sebuah larangan ketika kita mendoakan misalnya keluarga kita atau kakek nenek moyang kita yang telah meninggal, yang tentu pada waktu itu belum beragama Katolik, ya. Ini menurut pendapat pribadi Mimin, ya. Begitu. Jadi nggak perlu dibatasi juga. Doa itu berbicara kepada Tuhan itu biar Tuhan yang ngatur rahmatnya. Kita utarakan saja keinginan kita. Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan bekerja, ya. Begitu, ya. Makasih untuk maksudnya sama-sama. Oke deh, begitu saja dulu ya. Ini Min pikir temanya agak berat. Maria Bunda Kristus dan Bunda Gereja. Nah, nanti ini sebuah tema yang baru lagi. Mimin sering dapat vision nggak selalu. Dan itu juga jangan diinginkan, ya. Kalau kita terlalu menginginkan vision, bisa dipakai oleh si jahat juga. Biarkan Tuhan yang mengaturnya. Tugas kita hanya berbelas kasih, berdoa, dan membantu orang lain. Seandainya dikasih vision, itu pun biasa dikasih untuk pelayanan kepada sesama, bukan untuk diri kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk membangga-banggakan diri, begitu. Ya, jadi carilah Tuhannya, bukan gula-gulanya, bukan karunia-karunianya. Ya. Oke, baik teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? 11.30 kita off saja ya. Karena ini temanya lebih berat nih, Maria Bunda Kristus, Bunda Gereja, ini butuh malam tersendiri. Wow. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah ada orang baru di sini yang baru pertama kali ikut live? Min, pernah terkabul nggak doa melalui orang-orang kudus? Pernah dong. Apalagi novena 3 Salam Maria, ya. Itu doa yang dahsyat. Bahkan banyak juga orang-orang non-Katolik ternyata yang mendoakan doa novena, terutama novena 3 Salam Maria. Dan mereka bersaksi semua. Itu yang bikin Mimin merinding, ya.
bisa dikatakan 90% lebih mereka mengatakan doa mereka dikabulkan. Kalau kita baca komen-komennya, coba kalau suatu hari kamu lihat di TikTok ya, ada terima kasih Tuhan telah mengabulkan permintaanku lewat doa novena begini begitu. Nanti ada yang komen di bawah, wah saya juga doa novena pada saya bukan orang Katolik tapi Tuhan kabulkan. Banyak itu komen yang di bawah. Kadang-kadang Min bingung, lah kok rasanya orang-orang non Katolik yang berdoa novena itu lebih banyak dikabulkannya daripada orang Katolik sendiri yang berdoa novena. Ini menarik ini menarik. Ya, ya ada pelbagai macam novena kan, tapi memang paling terkenal novena 3 Salam Maria. Sementara ada novena ini, novena itu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kita jangan heran ya, banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim itu sering berkunjung kepada di Gua Maria di mana itu, di Sendang Sono, di mana lagi begitu. Kebanyakan seringkali yang Mimin dengar motifnya minta keturunan. Itu yang lucu, itu unik. Dan banyak kesaksian dari mereka memang mendapatkan keturunan. Bahkan juga di Fatimah ya, itu jangan heran kalau ditemui banyak juga orang-orang non-Katolik yang datang ke sana dan mohon doa dari perantaraan Bunda Maria. Itu menarik. Min, kalau nanya tentang doa untuk patahkan kutuk keturunan, ada sarankah? Nanti Felix coba, apakah DM Mimin atau komen di salah satu video Mimin, nanti Mimin arahkan ke salah satu video Mimin yang sudah membahas ini ya. Ada doa-doanya dan ada yang mesti dilakukan begitu ya. Min, saya juga pernah dengar banyak suara dari kuburan seakan-akan mereka minta didoakan. Pernah saya ceritakan kok, Min, ingat gak Min? Iya, Dinda pernah cerita. Terus bagaimana? Apakah masih sering mendengarkan setiap kali ke kuburan? Masih ada suaranya Min sampai ke rumah, tapi saya nggak percaya begitu aja. Ya, bener. Abaikan saja, tapi doakan juga. Dalam doa rosario kita sering berdoa sebenarnya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Nah, sebenarnya itu sudah termaktub di situ untuk mendoakan jiwa-jiwa yang nggak pernah didoakan di sekitar kita. Mungkin kita nggak pernah tahu ribuan tahun lalu ada yang meninggal di bawah rumah kita atau di halaman kita tulang belulang, yang kita nggak pernah tahu kan. Ya begitu. Ya betul, jangan mudah percaya. Tapi kalau mendoakan, doakan saja nggak apa-apa. Mungkin bukan untuk dia, tapi untuk jiwa-jiwa yang lain, begitu maksudnya. Karena yang namanya doa nggak ada ruginya kok. Ya. Dan seandainya pun itu berasal dari si jahat, dia sendiri yang akan dirugikan dengan doa-doa kita. Karena akibat tingkah lakunya yang begitu, ternyata kita malah berdoa, kan begitu. Kena prank dianya kan. Ya. Tangisannya sangat menderita sekali Min, mereka rontak-rontaknya loh Min. Maksudnya bagaimana tuh rontak, bergema di benak saya. Dan Min, makasih Min. Iya, sama-sama ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk komen-komennya, untuk like-like-nya, untuk share-share-nya atau gift-gift-nya dan sebagainya. Minta maaf kalau agak singkat malam ini karena pembahasan berikutnya lebih berat sehingga kita butuh malam tersendiri ya.
Semoga kita semua diberkati dengan kesehatan, sehingga kita selalu bisa bertemu setiap live ya. Kita jumpa lagi hari malam Jumat. Malam Jumat itu sudah selesai pemilu belum ya? Makasih Min, sama-sama. Pak, masa ketekumen belajarnya pakai buku ini Kak? Enggak. Ini buku untuk orang kuliahan ini. S1, S2, dokter pun pakai buku ini. Ketekumen itu diringkas semudah-mudahnya dari sini memang ya. Tapi kalau kamu punya buku ini dan bisa baca sendiri dan mengerti, itu bagus sekali. Tapi untuk orang ketekumen kalau dikasih buku ini pasti mabuk. Para anak kuliahan aja yang butuh butuh permenungan juga untuk baca beginian ya, karena dalam sekali, setiap katanya itu benar-benar mengandung makna tertentu. Good night, God bless ya. Terima kasih Yohana nih luar biasa nih, hadir setia tapi diam aja. Tiba-tiba kasih gift aja gitu. God bless ya Yohana ya, sehat selalu. Ada PDF-nya nggak? Ada, nanti boleh DM Mimin atau masuk ke Telegram Mimin. Nanti Mimin invite ke grup dan kirim PDF-nya ya. Ini Telegram Komsa KSM. Nah itu dia. Nah, nanti chat Mimin di sana, nanti Mimin masukkan ke dalam grup kita dan kirim PDF-nya ya. Ya, sama-sama. God bless you all. Sehat selalu. Tuhan memberkati ya. Sampai jumpa lagi malam Jumat.